Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak bapak, kita lanjut lagi ya. Nah, untuk kelanjutannya yaitu operasi hitung campuran bilangan bulat. Jadi di dalam operasi hitung campuran bilangan bulat ada 3 poin yang harus anak-anak bapak semuanya ketahui, anak-anak bapak semuanya pahami, dan anak-anak bapak semuanya ingat ya. Yang pertama yaitu aturan pengerjaan soal operasi hitung campuran. Operasi hitung yang berada di dalam tanda kurung yang dikerjakan terlebih dahulu. Yang kedua, jika terdapat operasi hitung penjumlahan atau pengurangan dengan operasi perkalian atau pembagian, maka yang dikerjakan terlebih dahulu adalah operasi perkalian atau pembagian. Nah, yang terakhir, jika terdapat operasi hitung perkalian dan pembagian, maka pengerjaannya mulai dari urutan yang paling kiri. Jadi anak-anak bapak bisa lihat semuanya ya. Contoh yang pertama ya. Ingat, ini harus anak-anak bapak pahami, harus anak-anak bapak ketahui, dan harus anak-anak bapak semuanya ingat ya. Ini adalah aturan ketika kita mengerjakan yang namanya operasi hitung campuran bilangan bulat. Artinya di sini ada penjumlahan, di sini ada pengurangan. Ya, di sini ada nanti pembagian, di sini ada perkalian. Oke, kita masuk yang pertama. Apa kata aturan yang pertama? Operasi hitung yang berada di dalam tanda kurung itu yang dikerjakan terlebih dahulu. Contoh nomor 1 ya. Ada minus 25 ditambah 50 dikurang minus 5. Yang paling pertama sekali kita kerjakan yaitu yang ada di dalam kurung. Artinya 50 dikurang dengan 5. Ya nak, 50 dikurang dengan 5. Ingat cara pengurangan bilangan bulat kemarin sudah bapak ketahui ya. Jadi di sini dia bisa positif. Ya nak, jadi di sini dia bisa positif. Maka jangan lupakan pelajaran yang sudah kita pelajari. Ya, nah ini dia yang luan dikerjakan. Maka minus 25 ditambah 55 itu sama dengan 30. Ya, paham semua anak bapak ya? Contoh yang kedua itu sama. Caranya seperti yang pertama. Dia masih memakai aturan yang pertama ini. Sini ada 75 ditambah minus 100 dikurang minus 20. Artinya ini yang luan kalian kerjakan. Ya, ini yang luan kalian kerjakan. Di 7 ditambah minus 100 ke hasilnya 20 ya, minus 25 dikurang minus 20 hasilnya minus 5. Sama seperti yang nomor 3. Nomor 3 itu dia pakai aturan yang kedua. Apa aturan yang kedua? Jika terdapat operasi hitung penjumlahan atau pengurangan dengan operasi perkalian atau pembagian, maka yang dikerjakan terlebih dahulu adalah operasi perkalian atau pembagian. Maka di sini ada pembagian. Jadi itulah yang anak-anak bapak luan kerjakan ya. Dia pakai aturan yang kedua ya. Disama 400 dikurang minus 20, ini sama ya
seperti kemarin, maka bisa jadi positif ya. 400 ditambah 20 hasilnya 420. Jadi ini harus anak-anak Bapak ingat ya nak. Ya, 3 aturan ini harus Bapak ingat. Anak-anak Bapak ingat semuanya. Nah, jadi untuk latihan 10 ini silahkanlah nak kalian kerjakan ya untuk bahan latihan di rumah ya. Tidak usah dikumpul ke Bapak ya. Ini untuk bahan latihan kalian. Tapi nanti akan Bapak tanya ya, mana ya latihan 10 yang sudah dikerjakan itu di rumah. Ini untuk bahan latihan kalian ya, tidak usah dikumpulkan. Oke, kita masuk ke menyelesaikan soal cerita bilangan bulat. Sama, ada beberapa poin yang harus anak-anak Bapak ketahui, yang harus anak-anak Bapak pahami, dan harus anak-anak Bapak ingat semuanya. Dalam menyelesaikan soal bilangan bulat ada 5 poin. Yang pertama, tentukan hal yang diketahui dalam soal. Yang kedua, tentukan hal yang ditanyakan. Yang ketiga, buat model matematika yang sesuai. Yang keempat, selesaikan soal menggunakan model matematika yang telah dibuat. Yang kelima, periksa kembali jawaban yang didapat, sesuaikan dengan yang ditanyakan. Jadi 5 poin ini harus anak-anak Bapak ingat ketika nanti menyelesaikan soal cerita bilangan bulat ya. Oke, langsung saja kita masuk ke contoh yang pertama. Di sini ada soal seorang penyelam mula-mula berada 3 meter ya di bawah permukaan laut. Di bawah permukaan laut. Jadi awal pelajaran matematika kemarin ya sudah Bapak jelaskan. Kalau di bawah permukaan laut itu bertanda apa, dan kalau di atas permukaan laut itu bertanda apa ya. Jadi posisi awalnya 3 meter di bawah permukaan laut. Nah, jadi soal selanjutnya ia katakan ia menyelam sejauh 4 meter. Di manakah posisi penyelam sekarang? Lihat. Di bawah permukaan laut yaitu minus. Lihat gambarnya ya. Nah, kemudian ia menyelam jauh ya. Dia menyelam lagi, Nak. Maka dia tambah ke bawah. Ya, kalau dia naik ke atas permukaan itu baru ya kan, baru dia bertanda apa? Bertanda positif. Jadi ini ia menyelam sejauh, artinya bertambah. Cuma di sini menjadi -3 karena dia berada di bawah permukaan laut. Ini juga berada di permukaan laut, makanya menjadi -4. Kenapa ditambah? Ada kata-kata di sini sejauh. Ia menyelam lagi sejauh 4 meter. Ya, menyelam. Berarti kalau menyelam dia tambah ke bawah, bukannya tambah naik ke atas. Ya, maka di sini bertanda positif. Inilah dia, ya. Jadi posisi penyelam sekarang berada 7 meter di bawah permukaan laut ya. Jadi 5 poin ini harus anak-anak Bapak ketahui, harus anak-anak Bapak pahami, dan harus anak-anak Bapak ingat untuk menyelesaikan ya soal cerita bilangan bulat. Baiklah, kita ke contoh yang kedua ya. Lihat di situ ya, ini tentang suhu. Nah, Bayu menuangkan air bersuhu 18 derajat Celcius ke dalam gelas. Ya. Ia memasukkan ke dalam gelas tersebut yaitu 10 derajat Celcius berkurang. Saat es batu dimasukkan mencair, ya kan? Ya, es yang dimasukkan suhu air naik. Maka yang pertama lihat ya,
suhu turun. Berarti kalau suhu turun artinya berkurang. Maka 18 dikurang 10. Lihat, saat es dimasukkan ya, dia mencair dan suhunya naik. Maka kalau naik sudah pasti bertambah. Maka 18 dikurang 10 ditambah dengan 5. Itulah yang kedua. Yang ketiga itu hampir sama, cuma di sini dia memakai yang namanya sifat asosiatif. Ya, dia memakai sifat asosiatif. Bisa juga dia di sini memakai sifat yang namanya distributif. Ya, di sini ada perkalian. Yang intinya nak kalian ya harus baca dulu dengan baik ya soal itu, ditanyanya apa, diketahuinya apa, agar kita tidak salah dalam membuat model matematika. Artinya model matematika itu apakah ia ditambah, apakah ia dikurang, atau apakah ia meminta dibagi, atau apakah ia minta perkalian, atau bisa jadi dia di situ ada operasi hitung campurannya. Ya anak-anak Bapak semuanya, sama seperti tadi latihan 11 ini tidak usah dikumpul kepada Bapak. Latihan 11 ini hanya menjadi bahan latihan kalian di rumah ya nak. Maka daripada main game lebih baiklah kerjakan soal-soal yang ada di buku ya. Nah, barangkali sampai di sini pelajaran kita tentang bilangan bulat ya. Mudah-mudahan apa yang sudah kita pelajari ya bisa kalian ulang-ulang di rumah, bisa kalian lebih memudah memahaminya. Jadi anak-anak Bapak semuanya, untuk minggu depan kita sudah masuk ke bab 2 ya. Tidak ada salahnya dibaca-baca bab 2. Oke, di Bapak sudahi dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Tak lupa-lupa juga, tak bosan-bosan juga Bapak untuk mengingatkan kita semua agar tetap menjalankan protokol kesehatan, pakai masker, cuci tangan, jaga jarak ya. Dan tak lupa juga, jangan lupa sholat 5 waktunya, jangan lupa murojaahnya, jangan lupa tilawahnya, jangan lupa juga hafalannya ya nak. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.